Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peran pemeriksaan laboratorium dalam diagnosa DBD. DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever atau DBD itu disebabkan oleh virus dengue golongan arbovirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Nah, gejalanya itu seperti demam, nyeri otot, sendi, dan biasanya memburuk setelah 2 hari pertama terinfeksi virus tersebut. Nah, dengue ini merupakan virus RNA. Kemudian virus arbo ini juga disebut juga dengan sebagai flavivirus ya, dari famili Flaviviridae yang mempunyai 4 jenis serotip, yaitu virus DEN1, DEN2, DEN3, dan D4. Nah, serotip di atas itu DEN3 itu yang lebih dominan dan banyak berhubungan dengan kasus-kasus yang berat. Kemudian sifat-sifat virus DHF. Penularannya tentu ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang mengandung virus dengue oleh Aedes aegypti ya. Nah, nyamuknya Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Kemudian virus yang ada di dalam nyamuk masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan terjadi viremia dalam tubuh penderita, yaitu antara 5-7 hari akan menimbulkan gejala-gejala infeksi dari virus Aedes aegypti atau Aedes albopictus tersebut ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar tentang manifestasi klinisnya, yaitu gejala apa aja sih yang disebabkan oleh virus dengue ini. Nah, masa inkubasinya sekitar 13-15 hari. Nah, umumnya penderita itu mengalami demam akut disertai dengan menggigil. Nah, kemudian ada gejala pendarahan pada kulit ya. Bisa dilihat pada kulit ada peteki atau purpura ya. Itu akibat adanya pendarahan di dalam jaringan. Karena kan DBD ini menyerang trombosit, jadi trombositnya akan berkurang. Nah, itu biasanya trombosit itu kurang dari 500.000 per milimeter kubik. Nah, kemudian ada saluran pernafasan, keluhannya seperti batuk, pilek, sakit waktu menelan. Kemudian ada mual, muntah, tidak nafsu makan, nyeri, sakit kepala, otot tulang, kemudian nyeri otot abdomen atau perut, ulu hati, serta pegal-pegal seluruh tubuh ya. Nah, pada DHF ini kalau kita sering jumpa itu pada pembesaran hati atau hepatomegali, kelenjar getah bening, limfa itu akan kembali normal pada masa penyembuhan. Jadi infeksi virus dengue ini siklusnya seperti pelana kuda ya, naik turun. Nah, kenapa pemeriksaan dengue ini setiap hari kita cek trombositnya setiap hari itu untuk memantau sudah naik atau belum trombositnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang klasifikasi DBD ya. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Derajat 1 itu demam disertai gejala klinis tanpa pendarahan spontan. Nah, di sini kita bisa melakukan uji tourniquet positif ya. Ketika uji tourniquet positif ini akan terlihat ya PTQ yang hasil kita uji tourniquet tadi itu lebih dari 20, berarti dia positif kayak gitu. Kemudian derajat 2 itu sama dengan derajat 1 ditambah dengan gejala perdarahan spontan. Kenapa perdarahan? Karena trombositnya rendah, otomatis trombosit kurang berperan dalam proses pembekuan darah, jadinya terjadi perdarahan. Kemudian derajat 3 ditandai dengan kegagalan peredaran darah seperti adanya nadi lemah atau cepat, tekanan nadi sempit seperti itu ya. Kemudian derajat 4 nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur. Jadi efek dari virus dengue ini ternyata bahaya ya, jadi jangan disepelekan. Nah, setelah kita belajar tentang manifestasi klinis, pengertian, dan ini saatnya peran kita sebagai tenaga laboratorium medis, yaitu melalui pemeriksaan laboratorium klinik. Demam dengue ini biasanya pada hari kedua kita bisa lihat dari pemeriksaan darah rutinnya itu dia leukopenia atau kadar leukositnya rendah dari nilai normal ya. Kemudian kita pantau dari hari keempat dan kelima, berdasarkan kita cek darah rutin juga ternyata leukositnya juga masih turun ya.
dari ambang batas 2000 sampai 4000. Kemudian granulasit dari sel diff-nya berarti sekitar 20% sampai 40%. Kemudian biasanya ada albuminuria ya, adanya albumin dalam urin ya, dari beberapa kasus seperti itu. Nah, ini dari darah rutin, hemoglobin leukositnya ya, bisa dibaca sendiri. Leukositnya kalau lebih dari 10.000 mungkin karena infeksi sekunder dari virus tersebut ya. Ya, seperti itu, kita bisa cek berkala setiap hari ya untuk darah rutin. Melalui pemeriksaan hematologi atau darah rutin meliputi hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit. Nah, untuk pada pemeriksaan parameter untuk pemeriksaan Dengue ini, pada pemeriksaan darah rutin kita fokus kepada 4 hal ini, yaitu hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit. Kemudian dari segi pemeriksaan imunologi kita lebih ke arah rapid ya, rapid Dengue, IgG atau IgM atau NS1 ya. Nah, di sini kita akan membahas pemeriksaan tentang yang imunologinya, tentang IgG dan IgM. Apa sih IgG dan IgM? Nah, IgG itu infeksi yang secara kronik ya, atau lama, berarti masa lampau yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian kalau IgM itu infeksi oleh virus yang sifatnya akut atau sekarang lagi mengalami infeksi tersebut. Jadi ketika kita tes dengan menggunakan stick atau rapid IgG IgM akan kelihatan nih apakah itu virus pada masa kemarin atau lampau atau saat ini dengan memakai rapid IgG dan IgM. Seperti itu ya. Nah, rapid Dengue IgG IgM ini merupakan pemeriksaan imunotografi untuk pemeriksaan IgG dan IgM Dengue. Nah, sensitivitasnya tes tersebut 100%. Kemudian spesifitasnya itu lebih untuk infeksi non-flavivirus atau 85%. Kemudian untuk infeksi flavivirus yang Dengue ini sebesar 50%. Nah, dan mampu membedakan infeksi primer dan sekunder, mampu mendeteksi serotip 1, 2, 3, dan 4. Dan ini merupakan grafik di mana kita harus secara analitis ya bisa mengetahui kapan sih kita cek IgG dan IgM ini menggunakan rapid. Nah, di sini bisa dilihat dari tingkat antibody dan tingkat infeksi sekunder dan primernya ya. Nah, di sini ketika infeksi primer aja pas awal timbul gejala, IgM itu akan tinggi kadarnya ya karena dia akut karena pas awal gejalanya. Kemudian semakin beriringan bertambah hari, kemudian virus IgM-nya itu akan rendah dan kemudian pada saat infeksi sekunder ini IgM rendah, kemudian IgG-nya naik ya, setara dengan nilai cut off-nya atau nilai batasnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan praktikum di mana kita melakukan pemeriksaan rapid Dengue, IgG, dan IgM. Kita di sini memakai rapid biocare ya. Ini untuk Dengue. Nah, IgG, IgM terdiri dari 25 tes dan sampelnya bisa menggunakan whole blood, serum, dan plasma. Terdiri dari 25 pipet dan buffer ya. Oke, kita buka. Di dalamnya ada apa aja? Ya, ini terdiri dari rapidnya ya, ada 25 test card. Ini ada logo expirednya, masih lama ya. Kemudian ada pipet, di sini udah disetting ya, sebanyak 5 mikron darah, whole blood, plasma atau serum. Kemudian ini ada buffer dari Dengue-nya. Ini ada expired date-nya juga ya, buffer. Ini sekitar kita pakai nanti sekitar beberapa tetes aja ya. Nah, ada test kit prosedurnya juga. Oke, habis itu kita akan melakukan pemeriksaan Dengue. Nah, kita lihat prosedurnya dulu. Nah, di sini menjelaskan temperatur untuk penyimpanannya 15 sampai 30 derajat Celcius.
Kemudian pertama kita bawa ini ya, rapidnya dibuka dulu terlebih dahulu. Siapkan serum plasma spesimen. Nah, kemudian kita ambil sebanyak 5 mikron, kemudian taruh di well-nya ya, yang ada well S, ada lubangnya nanti. Nah, kemudian ditambahkan 2 tetes buffernya, kemudian kita inkubasi selama 15 menit, yaitu lubang esnya tadi ya. Nah, ini lebih jelasnya kita bisa lihat. Nah, sebelumnya kita seimbangkan suhu dulu, alat tes spesimennya sebesar segitu ya suhunya ya. Kemudian ambil pipet ya untuk mengambil darah sebanyak 5 mikron, taruh di lubang es. Tambahkan buffer sekitar 2 tetes. Buffer itu sebagai pengencer. Nah, kemudian kita tunggu saja sampai 15 menit. Kita nanti bisa baca hasilnya. Nah, kita mulai praktikum pemeriksaannya ya. Tes cardnya. Kemudian ada pipet tetes. Ada buffer. Kemudian ada whole blood, atau kita di sini pakainya whole blood plasma EDTA. Selanjutnya kita homogenkan sampelnya ya, agar tercampur merata semua. Oke. Setelah nanti dihomogenkan, terus kita buka rapidnya lewat ada yang tanda untuk pembukanya agar lebih gampang membukanya. Nah, karena sebelumnya aku sudah melakukan tesnya, karena tadi tidak keburu buat di videoin. Nah ini kita coba praktek pura-pura ya. Jadi tadi dimasukin darah di lubang esnya 5 mikron sesuai dengan pipetnya, volumenya. Kemudian kita teteskan buffernya 2 tetes ya tadi ya teman-teman ya. Setelah itu kita tunggu saja sampai cairannya merambat ya, daya kapilaritas ke dalam stick tersebut. Nah, ini tadi pas merambat ya, kelihatan. Nanti diamati ya selama 15 menit. Pas waktu itu juga langsung dibaca ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Itu garisnya ada di bagian C, itu kontrol. T1 itu untuk IgM dan T2 itu untuk IgG. Nah, kita bandingkan dengan prosedur kitnya ya. Nah, kalau IgG positif itu dia ada garis di bagian kontrol dan di T2. Kemudian IgM dan IgG positif itu semuanya ada ya. Ada 3 garis C, T1, T2. Kemudian negatif juga itu hanya ada pada kontrolnya, dan eval itu garisnya seperti itu ya. Di C sama T2, intinya selain dari IgG positif, IgG dan IgM positif sama negatif, garisnya seperti tidak beraturan seperti itu ya. Nah, ini ketika kita sudah amati sekitar 15 menitan, garisnya udah bersih ya daripada tadi yang sebelum masih merambat. Dan itu garisnya ada di C dan sama T2, artinya dia IgG-nya positif ya. Ada di C sama T2. Nah, ini cara pembacaannya ya. Nah, dan ini juga rapid merek lain ya. Dia tulisannya nggak ada T-nya, tapi sama aja walaupun 1, 2 ya, masih sama. Nah, ini hasil interpretasinya ya. Kita tadi menggunakan metode imunokromatografi. Sedangkan sensitivitasnya itu yang primer itu 100%, kemudian infeksi sekundernya 93%. Dan itu dianjurkan pemeriksaan demam pada hari kelima. Oh ya, tadi lupa, spesifitasnya 94,20%. Dan ini ketika IgM-nya positif, kemudian IgG-nya negatif, itu merupakan primer infeksi atau awal infeksi. Kemudian ketika IgM dan IgG-nya positif berbarengan, itu merupakan infeksi sekunder. Kemudian ketika IgM-nya negatif, IgG-nya positif, itu kemungkinan infeksi sekunder. Artinya dia udah pernah kena infeksi tersebut pada masa yang lalu. Kemudian ketika IgM dan IgG-nya negatif atau di C aja, itu berarti negatif, nggak ada infeksi.
Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.